gizi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Radita Tokau, ahli gizi yang akan membantu ibu mencari solusi untuk alternatif menyelesaikan permasalahan diabetes mellitus tipe 2 ibu. Baik, Mbak. Jadi kalau saya boleh tahu apa saja menjadi keluhan ibu, tenang saja, data yang diceritakan kepada kami akan dijadikan rahasia. Baik, Mbak. Kalau saya boleh tahu apa yang mendorong ibu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan? Baik, Mbak. Jadi begini, Mbak, sejak 4 bulan yang lalu saya ini sering pipis di malam hari, bisa tuh sampai 2 sampai 3 kali. Terus saya ini sering kehausan dalam 2 sampai 3 bulan belakang ini. Jadi itu yang mendorong saya untuk melakukan pemeriksaan di sini. Jadi ini saya kenapa? Ada orang lain? Itu saja, Mbak. Kalau begitu, apakah saya boleh tahu keluhan ibu seperti apa? Jadi begini, Mbak, saya itu sebelum berangkat kerja saya itu sarapan dulu. Tapi setelah pada jam-jam kerja saya itu saya sering merasa lapar. Terus kalau saya merasa lapar saya sering ngemil crackers sama brownies, terus ditemani juga sama teh manis gitu. Kayaknya segar gitu, Mbak. Makan malam ibu seperti apa? Jadi begini, Mbak, saya itu kan sering bosan juga makan nasi. Jadi saya itu sering sekali bikin mie, terus suka juga beli makanan luar seperti mie ayam sama bakso. Tapi satu kejelekan saya itu 5 bulan yang lalu ada juga kejelekan saya, Mbak. Saya itu sering begadang. 5 bulan belakangan ini saya sering begadang. Terus di jam-jam setelah begadang saya itu saya sering merasa lapar. Di situ juga saya suka juga mengkonsumsi mie. Sih, Mbak. Dari cerita yang saya dengar dari ibu, termas itu merupakan satu kewajiban bagi ibu ya. Oke, saya catat ya bu. Gula pada teh manis ibu berapa sendok ya? Jadi saya itu kan bikin teh manisnya itu kan di gelasan sedang. Jadi kira-kira gulanya tuh 3 sendok teh, Mbak. Kalau biasanya makan nasi saya berapa banyak ibu? Jadi begini, Mbak, saya itu kalau sarapan makannya satu setengah centong. Terus kalau dikasih dari kantor itu saya lebih kenyang, Mbak. Terus kalau malamnya saya makannya tuh 2 centong, kayak nasi goreng gitu, Mbak. Budaya ini suka mengkonsumsi buah dan sayur ya? Suka sih suka, Mbak, tapi saya itu tidak punya waktu untuk mengkonsumsi buah dan sayur. Boleh tahu ibu sudah ada keluarga atau belum? Sudah, Bu, anak saya 2, yang satunya lagi bersama neneknya, yang satunya lagi sama saya. Terus suami saya lagi dinas, Bu. Kalau olahraga itu bagaimana? Ibu suka olahraga atau tidak? Olahraganya sih kurang, nggak ada waktu sih, Mbak, untuk olahraga. Palingan pergi ke kantor ya, naik tangga atau enggak ya itu tergantung sih. Kalau malas ya naik lift, kalau enggak ya naik tangga. Jadi riwayat keluarga bagaimana? Apakah keluarga yang lain seperti ibu, seperti nenek atau yang lainnya yang terkena diabetes? Jadi nenek saya terkena diabetes, Ibu. Oke, baik. Baik ibu, jadi setelah kita berbincang-bincang, saya melakukan penggalian data tentang riwayat makan ibu, pola makan ibu seperti apa. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang angka-angka data-data dari berkas yang ibu berikan kepada saya. Jadi di sini antropometri yang terdiri dari berat badan, tinggi badan, termasuk kategori normal dengan berat badan 48 kg dan tinggi badan 153 cm. Dan IMT 20 masih termasuk kategori normal ya Bu. Di sini dokter memberikan vonis diabetes tipe 2 karena dari data hasil pemeriksaan glukosa darah sesaat ibu berada di 250 dan glukosa darah puasa berada di angka 150. Ini termasuk tinggi yang membuat ibu menjadi kategori sebagai diabetes mellitus tipe 2. Berdasarkan cerita yang tadi ibu ceritakan, ada beberapa hal yang mengarahkan ibu kepada diabetes mellitus tipe 2.
Dan di sini juga ada resiko-resiko. Yang pertama adalah jadi ibu cerita ibu itu suka makan brownies, suka minum teh sampai gulanya 3 sendok. Satu lagi Bu, kurang konsumsi buah dan sayuran. Jadi ibu sudah makan teratur 3 kali sehari. Pola makan manis-manis ini mengarahkan ibu untuk menjadi pasien diabetes mellitus. Dengan adanya juga riwayat diabetes dari nenek ibu, jadi ini juga yang mempengaruhi ibu terkena diabetes mellitus tipe 2. Jadi dari cerita ibu bisa saya simpulkan ibu kurang terpapar informasi tentang zat makanan bergizi, sehingga pola makan ibu kurang baik. Hal ini ditandai dengan mengkonsumsi berlebih pada makanan dan minuman yang manis, dan ibu juga kurang melakukan aktivitas fisik. Ada beberapa alternatif solusi yang ibu pilih untuk menurunkan kadar glukosa darah yang menjadi permasalahan ibu, yaitu dengan cara mengatur pola makan dengan melakukan aktivitas fisik. Di pola makan ibu sering mengkonsumsi crackers, brownies, teh manis 2 kali sehari dengan gula 3 sendok makan ya. Cemilan manis dikurangi. Teh manis dengan gula 3 sendok teh dikurangi frekuensinya, yang tadinya 2 kali jadi sekali. Awal-awalnya agak gimana ya Bu, tapi menyesuaikan. Ibu juga kurang mengkonsumsi buah dan sayur. Jadi Ibu, kita punya piring makan. Jadi kita punya pedoman makan. Ibu bisa lihat di sini ada makanan pokok, lauk pauk hewani, dan buah dan sayur. Semua solusi yang saya sampaikan kira-kira ibu bisa menjalani terlebih dahulu supaya tidak merasa keberatan. Yang mana Bu? Baik. Nah, jadi saya kurangi saja cemilannya, mungkin 2 kali seminggu. Saya catat untuk konseling pertama, ibu berkomitmen untuk mengurangi cemilan dan minuman manis. Saya catat ya Bu. Cemilannya bagaimana Bu? Ya, seperti crackers sama brownies itu saya akan kurangi 2 kali sekali, 2 minggu sekali. Saya catat dulu untuk pertemuan pertama ini. Kita lihat dan evaluasi selama 1 bulan. Jika ada kesulitan bisa menelpon saya. Data-datanya saya kembalikan. Jika ada kesulitan ibu bisa menelpon saya. Terima kasih Mbak.